Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di hari ini saya akan membuat salah satu bentuk dari bisnis model kanvas. Sebelum saya terangkan, ya tentu saja saya pengen membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah, atau sering orang singkat dengan BMC, adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual, berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, kalau bahasa simpelnya, the business model canvas ini adalah sebuah bantuan kita agar kita gampang memonitoring, memanajemen bisnis kita, mau arahnya kemana, segmennya kemana, bisnisnya apa, tujuannya apa, dan siapa saja partnernya kita, dan apa aktiviti yang akan kita lakukan untuk mencapai bisnis kita sesuai dengan yang kita mau. Nah, kita lihat nih. Sekali ini saya akan membuat bisnis model kanvas, yaitu mainan edukasi anak. Nah, di sini saya mau berbisnis mainan edukasi anak-anak. Tentu sahabat-sahabat semuanya sudah sangat mengenal mainan edukasi anak, itu banyak sekali modelnya. Nah, di sini saya sebelum saya menjual ini, saya tentu pengen menyampaikan dulu manfaat apa saja sih dari mainan edukasi anak ini. Nah, salah satunya yaitu mainan edukasi ini akan melatih kreativitas dan perkembangan anak, merangsang saraf motorik anak, sehingga anak itu lebih aktif, dan juga melatih konsentrasi anak. Karena dengan mainan edukasi ini, anak akan lebih konsentrasi karena bentuk permainannya yang benar-benar mengajak anak untuk fokus atau konsentrasi. Terus juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan belajar bersosialisasi. Yang utama sekali kita tahu di masa sekarang ini bahwa gadget sangat besar pengaruhnya. Nah, salah satu mainan edukasi sangat banyak dampaknya untuk menghindari anak dari kecanduan gadget. Terus bahan mainannya tentu aman untuk anak dipegang. Nah, kita tahu sekali anak-anak sering sekali memakai mainannya itu kadang-kadang sering dipegang. Nah, ini mainannya aman untuk anak. Terus kita lihat lagi customer relationship-nya. Nah, di sini customer relationship-nya, ya, saya ada membuat grup WA. Nah, di grup WA ini kita akan mengadakan lomba balita sehat, pintar, dan kreatif. Salah satu bentuk bahwa kita sangat peduli dengan anak-anak dari customer-nya kita. Kita memonitoring atau membantu mereka untuk menceritakan perkembangan dari anaknya. Ini ada broadcast juga, kita selalu memberikan broadcast tips anak untuk balita dan pintar kreatif. Kita juga mengadakan sesi tanya jawab tentang perkembangan anaknya dan menyiapkan admin yang selalu standby. Terus customer-nya siapa aja dari mainan edukasi ini? Customer-nya yaitu ibu-ibu muda. Nah, di sini kenapa saya segmen yang membidik ibu-ibu muda? Menurut saya ibu-ibu muda ini sangat punya semangat dan untuk memberikan anak-anaknya berupa mainan yang edukatif, mainan yang benar-benar banyak manfaatnya untuk si anak. Nah, ibu-ibu ini segmennya lebih kecilnya itu ibu yang punya anak balita 2-5 tahun ataupun anak-anak di umur lebih kurang sampai 8 tahun. Nah, mainan saya ini juga mempunyai channel. Kita bisa intip, bisa kepo-kepoan di medsos. Saya juga memberikan story-nya terus lewat WA, ada FB, IG story, dan Shopee. Nah, jadi untuk menjangkau mainan edukasi anak yang saya jual ini gampang sekali. Kami memberikan berbagai informasi kreatifnya di lewat channel kami. Terus, key activity apa saja yang akan saya lakukan, kunci yang akan saya lakukan dalam mengembangkan bisnis ini? Yang pertama ya tentu saja beriklan, karena iklan sekarang merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Rasanya bisnis sekarang sudah pasti harus dan wajib sekali untuk beriklan. Salah satunya iklan media sosial, karena tingginya minat masyarakat menggunakan medsos. Medsos sekarang sudah dipakai oleh seluruh kalangan, ya,
tentu saja Facebook salah satu target kami. Terus kami juga membangun reseller. Kami juga melakukan partner reseller dan memposting semua model mainan edukasi. Ya. Dari sini ya kita tentu key resource-nya kita punya akun Facebook, akun IG, dan akun website. Key partner tentu di bisnis ini kita juga mempunyai relasi. Nggak mungkin bisnis kita bisa berjalan dengan sendirinya tanpa kita butuh relasi. Salah satu relasinya adalah pemasok mainan, karena kami bergerak sebagai distributor, tidak sebagai produsen. Nah, kami juga mempunyai partner kargo, tim kargo, karena pelanggan kami tidak hanya langsung membeli ke store kami, juga kami melayani pembelian secara online. Tentu kita juga sering berhubungan dengan JNE, Tiki, Zataka, Pos, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan cost structure? Dengan adanya ini tentu kita juga memerlukan biaya yang harus kita prediksi, supaya kita bisa meminimalkan budget dan mengharapkan maksimal manfaat. Tetapi budget di sini harus kita siapkan terlebih dahulu. Seandainya ini kita tidak lewatkan atau tidak tuliskan atau tidak pikirkan, maka bisnis yang kita harapkan mungkin menurut kita untung malah menjadi rugi. Nah, di sini kalau saya memakai kuota modem itu 600.000 per bulan, ditambah dengan budget iklan Facebook itu 500.000 per bulan, dan ada admin WA juga sekitar 800.000 per bulan, dan melakukan kegiatan event-event mall juga khusus untuk di hari-hari libur. Yang saya harapkan segmennya banyak dari ibu-ibu yang membawa anak-anaknya bermain ke mall. Nah, revenue streamnya ya retail profit yang kami tuju adalah bermain di 1,5 juta sampai 3 juta per hari. Ya. Nah, di sini jelas benar bahwa di sini dengan model bisnis model Canvas ini kita bisa melihat bisnis dan perkembangan kita. Kita mengetahui tujuan kita berbisnisnya, dan ini bisa dibilang ini adalah mapping atau pemetaannya. Nah, kita lihat lagi dengan value-nya. Nih, value proportion Canvas. Nah, di sini lebih detail lagi. Nih, saya bilang di sini segmennya ibu-ibu umur 25 sampai 45 yang punya anak. Nah, kita harus mengetahui lagi nih lebih detailnya ibu-ibu itu sehariannya kenapa aja, kerjanya apa aja. Nah, di sini saya mau mulai segmen ibu-ibu muda 25 sampai 45, kebanyakan dari PNS atau karyawan swasta, ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah berumur 4 sampai 8 tahun. Itu juga customer kita. Kenapa kita bilang customer? Karena di angka segitu anak-anak sekarang udah bisa buka internet dan bisa meminta kepada orang tuanya. Nah, di sini kita juga lihat hobinya dari ibu-ibu yang segmen kita itu apa saja. Bisa dilihat di sini. Bisnis ini juga kita lihat kecenderungannya dari segmen kita ini adalah ibu-ibu yang hobi pegang medsos, yang hobi pegang HP. Nah, sini kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa bisnis kita ini bisa online di rumah tanpa harus kita meninggalkan rumah. Nah, besar sekali benefit yang akan didapatkan oleh ibu-ibu tadi. Nah, terus ibu-ibu juga akan memberikan beberapa kendala yang mungkin kita juga akan mendatanya. Yang pertama, dia menyatakan bahwa susah sekali memutuskan hobi main gadget. Gak ada waktu temenin anak. Nah, di sini kan sering kita dengar yang gak ada waktu temenin anak. Nah, untungnya dengan mainan edukasi ini, peranan orang tua sedikit banyaknya agak sedikit terbantu. Karena mainan anak ini benar-benar mainan anak yang bisa dibilang bisa bermain sendiri. Nah, karena ada suara elektroniknya membantu si anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan tidak merasa sendirian. Nah, di sini kita bisa lihat nih, apa sih benefit yang didapatkannya? Nah, anak akan jauh lebih pintar, anak lebih gampang bersosialisasi, dan ibu-ibu rumah tangga selain menjadi customer juga bisa menjadi reseller tanpa harus meninggalkan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini benar-benar salah satu langkah yang sangat bagus kita ambil di zaman sekarang ini. Nah, ini dia pen real life-nya. Susah mengajak anak ngobrol, anak asik sendiri dipandu untuk bisa jadi reseller.